Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isnadiatun Nikmah dengan NIM 5042100069. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi regresi linear berganda dan juga regresi linear sederhana. Langsung saja, metode regresi linear berganda, yang dimana regresi linear berganda adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel. Regresi linear berganda ini juga merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan beberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan regresi berganda. Kelebihannya yaitu dengan menggunakan regresi linear berganda, maka dapat menganalisis dengan menggunakan beberapa variabel X, sehingga hasil prediksi yang didapat lebih akurat dibandingkan dengan regresi linear berganda sederhana yang hanya menggunakan satu variabel bebas atau X. Dan adapun pada kekurangannya yaitu penggunaan metode regresi linear berganda ini tidak mampu untuk menunjukkan titik jenuh fungsi yang sedang diselidiki. Akibatnya selalu timbul kemungkinan kesalahan prediksi terhadap kemungkinan terjadinya multikolinearitas pada variabel bebas. Akibatnya variabel bebas ini tidak mampu untuk menjelaskan variabel terikat ataupun hubungan antara X dan Y tidak bermakna. Model regresi linear berganda ini dituliskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan konstanta ditambah koefisien 1 X1 plus koefisien 2 X2 plus koefisien S N Xn plus E, yang dimana Y itu adalah variabel terikat, X itu variabel bebas, A itu konstanta, dan juga B itu koefisien estimate. Selanjutnya ada langkah-langkah pengelolaan data regresi berganda, yang dimana pertama yaitu kita input data, yang kedua buka data view, yang ketiga klik variable view pada bagian name, ketik X1, X2, dan Y, dan pada label ketik nama masing-masing variabel. Selanjutnya yaitu klik analis, selanjutnya regression, selanjutnya linear, dan juga pindahkan variabel Y pada kolom dependen dan variabel X pada kolom independen. Next, di sini ada regresi linear sederhana, yang dimana regresi linear sederhana ini digunakan untuk menguji pengaruh pada variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusannya terdapat dua. Yang pertama, membandingkan nilai sig dan probabilitas 0,5, yaitu jika sig kurang dari 0,05, artinya variabel X ini akan berpengaruh terhadap variabel Y. Dan yang kedua, jika sig lebih dari 0,05, itu artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua yaitu membandingkan nilai T hitung dan T tabel. Yang pertama, jika nilai T hitung itu kurang T tabel, maka variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Dan jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis data. Yang pertama, variabel view X dan Y pada label nama, dan yang kedua yaitu analis, yang ketiga regression, yang keempat linear, dan yang kelima pindahkan variabel. Setelah itu klik OK. Selanjutnya itu pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana, yang dimana setelah kita lihat pada slide ini,
Berdasarkan nilai signifikan pada T-tabel, koefisien diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada variabel pelayanan berpengaruh terhadap variabel loyalitas. Dan berdasarkan nilai T diketahui nilai T dihitung sebesar 6,447 lebih besar dari T tabel 2,01 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pelayanan atau disebut dengan X berpengaruh terhadap variabel loyalitas atau Y. Selanjutnya yaitu ada output SPSS dan juga penjelasannya, yang dimana yaitu pada tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan itu adalah variabel pelayanan sebagai variabel independen dan loyalitas sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.